مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على عبدك المختار نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita nikmat sehat afiat fi taatillah. Allah masih ringankan, mudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang dimana di tempat ini insyaallah kita semua sedang dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pastinya semua para malaikat sedang bersalawat, beristighfar, memohonkan ampun untuk kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah telah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah pemudah kehidupan dunia kita. Mudah-mudahan hingga akhirnya kita senantiasa diberikan nikmat istiqamah ini sehingga kita dapat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini malam Jumat yang pertama dari bulan Muharram, sekaligus juga malam Jumat yang pertama dari bulan Agustus. Alhamdulillah, ternyata memang istiqamah itu berat ya. Karena kalau ringan katanya istirahat, bukan istiqamah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, carilah 1000 alasan buat kita bisa hadir ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari ribuan alasan buat kita enggak hadir di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kalau kita mau nyari alasan buat kita nggak hadir, itu pasti banyak. Tapi sesungguhnya kalau kita cari alasan buat menghadirkan diri kita di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga banyak gitu. Ya mungkin kalau kita cari alasan supaya nggak hadir kan, antum pulang kerja semua capek gitu kan. Alasan paling gampang aja udah capek, mau tambahin lagi ini kan ribuan alasan buat nggak hadir gitu ya. Tambahin lagi alasan kangen keluarga gitu kan. Atau mungkin tambahin lagi alasan nggak ada waktu buat keluarga, tambahin lagi alasan banyak lagi, nanti ada undangan dari orang lain begitu. Tambahin lagi alasan ada orderan, tambahin lagi alasan ketiduran, tambahin semua begitu. Nah, tapi carilah ribuan alasan buat kita bisa hadir di dalam tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun itu. Jadi alhamdulillah ana ngerasa
salah satu doa ana dikabul lagi begitu. Iya. Nah ana kan dulu pernah bilang ana pengen ngerasain kayak antum tuh begitu. Pulang kerja capek gitu kan, terus tetap masih berangkat ngaji, tetap masih berangkat cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah nggak takdirin kita buat berangkat pagi begitu kan, pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Ana sering bilang kalau antum mau bandingin pahalanya, mungkin pahala antum sama pahala ana gedean pahala antum. Kenapa? Ana nggak capek. Dari pagi sampai sore nggak kerja begitu kan, terus hadir majelis ya nggak capek. Beda dengan antum dari pagi sampai sore udah kerja capek, tapi tetap memaksakan diri untuk bisa hadir di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah pahalanya gedean antum semua. Amin ya rabbal alamin. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat kullu syai'in muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu tuh digampangin sama Allah Subhanahu wa taala menuju tempat-tempat yang memang dia diciptakan untuk tempat itu. Kita semua digampangin sama Allah Subhanahu wa taala menuju majlis taklim. Majlis taklim itu taman dari taman surga. Mudah-mudahan kita memang diciptain untuk jadi penduduk surga. Amin. Begitu sebaliknya gitu. Begitu sebaliknya. Kalau orang digampangin buat maksiat, na'udzubillah min dzalik, maka orang itu termasuk ciri-ciri begitu. Punya tanda-tanda orang yang na'udzubillah min dzalik diciptain buat jadi kerak api neraka begitu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Bapak Ibu jangan, ini menarik. Ini menarik gitu. Jadi malam Jumat nih saya mau agak santai gitu. Masya Allah, anak ngerasa dari kemarin tuh doa anak kayak dikabul sama Allah begitu. Ibaratnya nih Allah lagi ngomong, lu kan kemarin minta ngerasain nih, lu rasain begitu. Iya. Insya Allah luar biasa dahsyat. Kemarin ngecor selesai itu, tadinya niat hati sudah nggak mau berangkat, jujur niat hati udah nggak mau berangkat wadhifah gitu. Karena wadhifah di sana aja sama aja kok. Pesantren wadhifah di sini wadhifah, anda bilang. Tapi setelah anda pikir-pikir gitu, di pesantren wadhifah, di zawiyah juga wadhifah. Tapi kalau di pesantren nggak ngaji karena santri memang libur. Karena lagi ngecor, memang santri memang libur. Tapi kalau di zawiyah kita ngaji, dapat pahala tambahan tuh. Belum lagi ngeluarin bensin, ngeluarin tenaga, lagi capek. Bismillah udah berangkat deh. Alhamdulillah Allah takdirin berangkat. Alhamdulillah. Sampai tadi hari ini nih, tadinya anda nggak mau datang begitu, terus terang gitu. Anda tadi bilang ya paling telat-telatan dikit, anda bilang wadhifah insyaallah nanti nyusul ronde berikutnya gitu sama santri. Anda kayaknya kalau langsung berangkat, anda bilang yang ada nih lagi baca burdah tidur nanti, nggak kuat, anda bilang ya entar-entaran dikit deh. Pinggang udah nggak ada rasanya, anda bilang ntar. Ya, kalau Allah bangunin ya anda berangkat, anda bilang. Tapi kalau enggak ya sudah bablas berarti. Tapi masya Allah, kayaknya begitu. Allah punya aturan main cakep, indah, masya Allah, paling luar biasa. Menjelang maghrib Allah bikin mata nih ngantuk, sepet banget, ya Allah ngantuk, anda bilang. Ya tadinya nggak mau tidur, memang niatnya sholat maghrib terus tidur dulu. Qadarullah sebelum maghrib udah tidur gitu. Jadi mau nggak mau pasti bangun, mau nggak mau pasti bangun, padahal udah niat nih kalau bablas ya udah gitu, karena niatnya tidur pada maghrib. Kalau bablas ya udah biarin aja, baca burdah, habis baca burdah bubar deh gitu. Tapi masya Allah, Allah punya rencana luar biasa sempurna. Dibikin tidur sebelum maghrib begitu, pada maghrib persis 6:30, padahal aneh harap santri masih nungguin. Pas banget melek, aneh langsung nanya, santri udah pada kumpul belum? Aneh pikir belum kumpul. Udah dari tadi, kata istri begitu. Oh ya udah, aneh bangun dengar suara amin lah, udah sholat duluan aja itu orang.
Kita baru mau keluar, amin, oh ya sudah nggak apa-apa. Berarti disuruh lagi sama Allah, mandi dulu, rapi-rapi dulu, ya udah nggak apa-apa, siap-siap, mandi rapi-rapi, sholat sama istri, berangkat. Alhamdulillah. Tadinya juga nggak mau berangkat, kenapa? Was-was, belum pernah bawa engkel di jalan raya gitu kan. Dulu mobil tuh ketabrak sama engkel, anak yang nabrakin sendiri begitu. Karena anak nggak tahu kalau engkel maju ke depan itu ternyata mundur gitu kan, nggak tahu. Jadi waktu itu anda ingat mau parkir di belakang, kebetulan di depannya mobil engkel, kurang geser dikit gitu. Anda taruh mobil di belakangnya, niat hati pengen markirin engkel biar mobil nih bisa masuk gitu, karena kurang geser. Begitu masuk ke depan kan, tet kan, kalau mobil truk begitu kalau mundur ya. Anda nggak paham, belum pernah, belum tahu, tet. Anda pikir suara apaan nih begitu kan? Anda liatin semua lampunya kagak ada yang nyala, ya sudah, lepas kopling gas, bruk begitu. Mobil hancur sama kita sendiri depannya. Itu pertama kali, waduh, Anda bilang, ya, engkel besi semua, mobil sekarang kaleng gitu. Alhamdulillah tadi nyampe juga dengan bangganya, bisa nih bawa engkel nih. Pertama kali di jalan raya, alhamdulillah. Kenapa? Karena besok masih butuh pasir satu lagi. Anda mikir nih kalau nggak dibawa engkel nggak datang besok kita ngecor, nggak jadi, kurang sekali lagi. Tapi masya Allah ala kulli hal, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Anda mau cerita tahadus bin nikmah begini. Kita doa tuh minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanggung-nanggung gitu. Ungkapin apapun yang ada dalam hati kita. Kita mau apa? Minta sama Allah. Jadi sekali lagi Anda sering bilang, jangan minta, jangan doa sama Allah seolah-olah Allah tuh miskin. Jangan. Seolah-olah Allah pelit, jangan. Minta yang lengkap. Ya Allah, jadiin anak saya soleh, solehah, berkah manfaat dunia akhirat, kaya raya, rajin berderma, berilmu, rajin ngamalin ilmunya, ahli ibadah, ahli taat, istiqomah, berakhlakul karimah, sebutin semua, hafal Quran, suka jalanin kandungan maknanya, sebutin. Jangan kayaknya nggak mungkin ya anak-anaknya, inti sama Allah kok suudzon gitu. Sebutin aja semua perkara Allah ijabah ataupun kapan waktunya. Anda nggak bilang nggak diijabah ya, nggak mungkin Allah nggak ijabah doa hambanya. Ketika Allah kasih kita kenikmatan rizki buat ngangkat tangan kita doa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, artinya Allah udah kasih kita rizki buat diijabah. Karena semua segala sesuatu, kullu syai'in yarhal wa la ya'ud, segala sesuatu itu pergi dan nggak akan kembali. Kalau udah pergi, kesempatan mungkin nggak pergi terus balik lagi. Makanya kan dibilang kesempatan tuh kayak pasir yang diletakkan di atas air sungai. Kalau dia udah ngalir, udah nggak bakalan balik lagi tuh pasir. Kita cari-cari, ngubek-ngubek, nggak bakalan balik. Kullu syai'in yarhal wa la ya'ud. Semua segala sesuatu apapun itu, kalau udah pergi nggak bakalan balik. Illa doa, fa innahu yarhal wa ya'ud, kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pergi ke langit, bakalan balik lagi ke bumi. Kapan? Ya terserah Allah begitu. Ya kalau masalah kapan terserah Allah. Bagaimana Allah? Kapan Allah mau kasih? Terserah Allah. Yang penting dikasih. Kalau nggak buat kita, buat anak kita. Oh, anak kita belum juga, buat cucu kita. Cucu kita belum, buat cicit kita. Cicit belum, cocot ya, cecet, apa anak sebutannya gitu. Yang penting diijabah, digabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta yang kaya, ya Allah pengen jadi orang kaya, hatinya yang yakin. Jadi jangan cuma mulut doang ngomong yang yakin. Ya Allah kaya, punya banyak uang, walaupun diem di rumah doang, uangnya ngejedak gitu. Datang dari mana kek, bodo amat. Hatinya jangan nanya, emang bisa ya, nggak yakin namanya. Itu sama dengan suudzon sama Allah, mempertanyakan Allah. Yakin. Ya Allah, kan kerja kayak orang-orang. Ini waktu aneh ngomong begitu, aneh kayaknya lihat ikhwan ini enak banget hidupnya. Pagi berangkat kerja, cari dunia begitu kan. Tapi dunianya mudah-mudahan dipakai buat akhirat lagi, amin gitu. Pulang
maksain dengan wajah yang udah lusuh, capek, masih pakai pakaian kerja, masih pegang tasbih, wirid, ada yang sampai emplek-emplekan begitu. Masih ana pikir nikmat ya Allah. Pengen ana ngerasain kayak mereka nih gitu. Ketika itu anak doa artinya nggak nanya, nggak bakalan, mustahil banget. Lalu mau kerja apaan? Nggak nanya. Pokoknya cuma ngomong begitu. Allah kasih bener. Allah mampu nggak? Mampu, kita dibikin kerja. Padahal nggak punya kerja ibaratnya gitu. Yaf'allahu ma yasha. Allah akan berperilaku, akan melakukan, akan mewujudkan apapun yang Allah kehendaki, apapun itu. Dia Bapak Ibu jamaah rahimahullah, carilah ribuan alasan buat hadir di majelis, walaupun tidur, walaupun ngantuk. Duduknya doang setiap langkah kaki kita udah jadi penghapus dosa kita, pengangkat derajat kita, dicatat pahala buat kita. Kurang enak apa lagi ya begitu. Kayak niatin semuanya dakwah sama Allah SWT. Enggak, ana enggak percaya. Tadi ini ana tahadus bin nikmah juga ana ngasih tahu sama Pak Odang ya, Pak Odang. Ana bilang ana dapat undangan nikahan nih, salah satu apa namanya Allahumma shalli Muhammad jamaah di Jalsatul Isnin. Keluarganya Pak Odang. Ana tanya hiburannya apa? Ana mohon maaf, andaikan dijawab itu dangdut, ya Allah. Ibaratnya jangankan jamaah, adik gua misal enggak ada masalah. Keluarga ana sekalipun kalau nikahan dalamnya ada maksiat enggak bakalan datang ana. Jadi nanya duluan. Kenapa? Karena nggak enak kalau nggak datang ya jamaah. Nggak ada hiburannya kayak katanya. Akhirnya anda tanya, gimana kalau diisi hadroh? Anda bilang begitu. Lama sebentar ditanyain dulu, anda langsung jawab lagi. Nggak usah mikirin apa-apa Pak Odang. Anggap aja dakwah, syiar, sholawat. Makanya anda mau ngomong duluan begitu. Anak-anak hadroh hari Ahad besok Pak Odang ya. Hari Ahad besok. Kapan lagi masuk ke satu tempat yang biasanya ngadain jaipongan, ngadain dangdutan, kita isi besok dengan sholawat. Orang ngeliat tuh enak ternyata ya, bikin acara sholawatan sedep. Besok dia ngadain sholawat lagi, walaupun bukan kita yang ngadain sholawat. Selama ada orang ngadain sholawat dalam acara mereka, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bandingin sekali, jangan bandingin dunia sama akhirat, nggak ada apa-apanya. Naik kelas lah dikit gitu, naik kelas bro dikit, jangan dunia lagi dunia mulu. Ente kapan naik kelas kita bareng-bareng? Kita kalau dunia lagi kapan naik kelasnya sama akhirat? Sekali-kali pikirin akhirat gitu, bandingin sama akhirat, nggak ada apa-apanya dunia. Kita keluarin uang sebanyak apapun, bandingkan dengan akhirat nggak ada apa-apa. Keluarin tenaga secapek apapun, bandingkan dengan akhirat nggak ada apa-apa. Makanya itu tadi cari ribuan alasan buat hadir ke tempat-tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek, belum kumpul sama keluarga, kangen anak istri. Bandingkan dengan akhirat. Capek, istirahat bentar doang. Kalaupun capek istirahat di rumah tetap capek. Capek hadir majelis, capek hadir wirid, sama capek juga. Tapi kalau capek di rumah istirahat nggak dapat pahala. Capek di majelis, capek tempat wirid, dapat pahala. Mending mana? Satu apa dua? Mendingan yang kedua. Tapi belum kumpul sama keluarga. Dari pagi anak masih tidur, balik anak udah tidur gitu. Bandingin lagi sama akhirat, aduin lagi. Di dunia bentar doang ketemu sama anak, paling cuma sampai anak tidur, habis itu udah. Apa enggak mikir, apa iya pulang terus temenin anak main terus begitu? Jago, hebat nggak megang handphone? Ayo jujur-jujuran, ya kan? Bandingkan kalau kita hadir di majelis taklim, bekal nggak apa-apa deh. Di dunia nggak ketemu anak sebentaran, di akhirat yang penting di sorga bareng-barengan, insya Allah. Kan masih ada hari Sabtu Ahad libur, masih ada waktu buat keluarga. Artinya haknya keluarga masih juga dikasih. Jadi apapun pilihannya Bapak Ibu, jangan bandingkan, benturkan dengan akhirat.
benturkan dengan surga. Tidak ada apa-apanya dunia. Kita kehilangan, benturin, aduin. Ayo versus jagoan mana nih kira-kira? Makanya dari sekarang, aneh dari sekarang bilang gitu. Nah ini yang masih muda, yang belum nikah begitu, minta sama Allah, ya Allah, aneh nih sekarang belum punya kerjaan, masih muda, belum nikah, minta ya Allah, nanti kasih aneh kerjaan yang berkah. Walaupun aneh kerja, duitnya banyak, nggak apa-apa capek, kalau bisa nggak capek, tapi jangan sampai aneh dibikin sibuk sama tuh kerjaan jadi ninggalin akhirat. Kenapa? Karena kita masa mudanya dikasih kesempatan sama Allah hadir, masa luangnya dikasih kesempatan sama Allah buat ngejar akhirat, disibukin sama dunia. Hina nggak? Hina jadinya. Mendingan orang yang tadinya sibuk sama dunia dikasih kesempatan sama Allah buat sibuk sama akhirat, walaupun masih nggak seimbang, nggak balance, masih beratan ke dunia, tapi udah sedikit berpaling, udah sedikit yamin, udah berpaling ke arah akhirat. Jadi jangan malah balik lagi ke nying begitu. Doa dari sekarang, minta sama ya Allah, minta istri berapa banyak Bapak Ibu, jangan berapa banyak, nggak 1-2 begitu. Karena lihat jamaah nggak 1-2 anda temuin. Ya bukan di sini tentunya, karena di sini kan yang dari belum nikah sampai nikah nggak banyak gitu. Insya Allah bentar lagi anak hadrah Mursalin jadi pengantin bentar lagi Insya Allah. Ya kan jadi pengantin kita semua, cuma nggak tahu pengantin dunia apa pengantin akhir, nggak tahu. Jangankan 24, jangan 24 Agustus. Besok aja tanggal berapa besok? 5 ya. Jangankan tanggal 24, besok tanggal 5 tinggal akadnya doang, belum tahu gitu. Pengantin dunia apa pengantin akhirat. Terus siapa tahu Allah cabut nyawanya sebelum akad, ada yang tahu. Wah ini mau ngedoain, ente masih lagi balik lagi doain. Harus siap mati, harus siap. Bagus orang mikirin kematian. Jadi kalau ngomongin kematian bukan ngedoain, bukan, mempersiapkan kematian. Dan ingat-ingat mati itu kata Rasulullah SAW, mengingat mati itu ibadah. Kalau kita ingat mati, ingat dosa, ibadah. Ingat mati, ingat ibadah, ingat pahala, ingat ibadah jadinya, jadi nilai pahala. Minta sama Allah punya istri yang ngedukung, berapa banyak sebelum nikah hadir majelis taklim rutin, begitu nikah mau ya. Itu kalau antum lihat yang punya yang nyimpan kontaknya Khizaini si Ganjur ya, atau berteman di Facebooknya ya kan, ada yang nanya sama dia bagaimana nih, ya mungkin kejadian begitu karena Hadrah Istiqomah masih ada beberapa yang belum nikah gitu, mungkin kejadian yang baru nikah juga ada. Bagaimana nih caranya begitu, habis nikah kayaknya susah banget hadir majelis, lagi-lagi bini minta klonin gitu kan, klonan, harap maklum pengantin baru gitu, masih suka rajin ngabisin sampo klonan, gimana caranya? Apa dijawab apa? Caranya ente bawa, ente ikat tuh istri ente ke majelis taklim, bikin dia hadir majelis taklim. Jadi kelonannya di mana? Kelonannya di majelis taklim ya, walaupun nggak peluk-pelukan, tapi kan lagi baca burdah nengok senyum gitu kan bukan selebe, bukan ya lagi baca burdah tengok ting gitu ya. Kayak jangan anak muda doang yang pacaran. Anda ingat betul dulu di pesantren, serius, coba tanya santri-santri yang pesantrennya di modern itu, mereka paling takut nih kalau sudah duduk begini nih, sini laki sini perempuan, paling takut begitu semua menjauh begitu. Iya, kenapa? Karena kalau paling mepet nggak bisa lempar gini, nggak bisa, dan nggak bisa tengok-tengok, nggak bisa Kalau gurunya di depan, matanya paling kelihatan, ayo lu, berani tengok-tengok gitu. Makanya dia nggak mau di pinggiran, maunya di pojokan gitu. Ciri-cirinya nih, cirinya. Karena ada dulu pesantren di modern, pernah gitu. Pesantren di salah, pernah kan kalau jawab begini, enak. Iya.
Anggaplah masih muda. Jadi kelonin di majelis sambil baca ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah, sambil nengok. Ya Allah, mudah-mudahan dosa ini diampuni, ini sirane juga diampunin. Kan nikmat, iya enggak? Jadi sambil. Makanya doa minta sama Allah SWT, mudah-mudahan Aris cepat nikah Aris. semua. Yang penting dapat kerja dulu ya, dapat kerja yang berkah. Makanya minta sama Allah. Ini berawal dari permintaan kita sama Allah SWT. Yakinnya kita sama Allah gimana sih? Gitu. Yakinnya kita sama Allah sampai mana? Makanya yang terakhir ada yang nanya sama ana begitu. Fikih ya. Kemarin ya, ini pertanyaan menarik gitu. Berulang kali ana jelasin sama santri. Ada yang nanya, ya, fikih enggak salah fikih ya kemarin ya. Chat iya betul. Lewat Japri. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah turunin apapun itu ketika ujian, bencana, cobaan gitu. Kan tujuannya supaya apa sih gitu kan? Mengangkat derajat kita. Bukankah Allah udah tahu ya gitu kalau kita mampu apa enggak menghadapi ujian itu, cobaan itu? Bukankah kita sudah diketahui oleh Allah SWT? Terus buat apa lagi Allah menguji gitu? Ya dunia ini kan ujian gitu kan, iya kan? Terus ngapain lagi Allah menguji kalau Allah sudah tahu? Iya, ini sama dengan seorang guru yang bertanya kepada muridnya, seorang kiai yang bertanya sama santrinya sebuah pertanyaan. Apakah kiainya, gurunya mengetahui jawabannya apa enggak? Pasti kan dia tahu kan jawabannya. Terus kenapa dia tanya? Tujuannya adalah buat si santri dan muridnya tahu, agar si santri dan si muridnya tuh paham. Jadi ujian itu bukan buat si guru, pertanyaan itu bukan buat si kiai, tapi buat anda tahu nggak? Sama ketika Allah SWT nguji kita, nih kita diuji di dunia nih. Dunia nih ujian, buat kita semua dunia nih ujian. Kita lagi diuji sama Allah. Bukan Allah yang nggak tahu, tapi kita nggak tahu. Maka kita harus tahu di mana posisi kita, di mana tempat kita, mana kisi-kisinya dari Allah. Orang mau ujian kan dikasih kisi-kisi. Kisi-kisinya dari Allah SWT apa? Kullu syai'in muyassarun lima khuliqalah. Yang tadi Anda sebutin hadisnya Rasulullah SAW. Segala sesuatu akan dipermudah oleh Allah. Buat apa dia diciptakan? Jadi Allah udah tahu. Tapi Allah pengen nguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baiknya amal di antara kalian? Betul, Allah sudah siapkan semua. Siapa yang nanti jadi keraknya neraka, siapa yang nanti jadi penghuni surga, itu udah ditakdirin sama Allah SWT. Udah, semua udah rapi. Pertanyaannya terus kenapa Allah masih ciptain kita di dunia kalau Allah udah tahu? Jawabannya adalah supaya kita ini diuji sama Allah siapa yang paling baik amalnya. Kita tahu di mana tempat kita. Kita tahu di mana posisi kita, di mana kedudukan kita. Kalau tempat kita di akhirat nanti adalah surga, ya semuanya jadi gampang menuju surga. Tapi ingat, bukan berarti orang yang diciptakan untuk surga nggak bisa maksiat. Lihat, Allah pergampang, Allah permudah. Kalau dia diciptain buat menjadi penduduk surga, digampangin menuju pekerjaan-pekerjaan ahli surga. Bisa nggak dia maksiat? Bisa, tapi susah. Nah di sini diuji. Sebaliknya juga gitu. Orang yang diciptain naudzubillah menjadi kerak neraka, Allah kasih gampang dia buat mengerjakan pekerjaan ahli neraka. Pertanyaannya, bisa nggak dia ngerjain pekerjaan ahli surga? Bisa, tapi susah. Nah ketika dia berusaha, di sana Allah lagi nguji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan pengetahuan itu buat Allah, bukan jawaban itu buat Allah, tapi buat diri dia sendiri. Kok anak kayaknya gampang banget maksiat ya, tapi kemudian anak terus berusaha buat ibadah, terus berusaha buat ibadah. Artinya dia tahu sesungguhnya kayaknya nih Allah ciptain aneh masuk neraka nih, tapi karena aneh terus berusaha jadi ahli surga,
angkat tangan, ya Allah mudah-mudahan ana jadi penduduk sorga. Allah ijabah. Sebaliknya, ini kok gampang buat ibadah, tapi malah cari yang susah gitu. Udah jalan ngeng di majlis, mau ke majlis ngeng gitu kan, tahu-tahu tin, mau kemana bro? Ngaji, ikutan aja dulu dah. Kan udah gampang kan tadi, ikutan aja dulu dah. Kemana? Itu, oh yaudah deh ayo ya. Artinya dia memilih jalan yang sulit. Kalau dia sadar, kalau dia mau introspeksi, harusnya dia mikir, ya Allah, tadinya ini gampang ini menuju surga, kok malah jadi ke neraka. Berarti usahanya dia, amalnya dia enggak baik. Na'udzubillah. Makanya Allah bilang apa? Ya kan, hadisnya Rasulullah SAW, Allah jawab apa? Inna hadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhara' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha insyaallah. Berapa banyak kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul, orang-orang yang berperilaku selama di dunia dengan perilaku amalan ahli-ahli neraka, kemudian sampai antara dia dan neraka enggak sampai satu jengkal lagi, ibaratnya kepleset nyampe ke neraka. Tapi akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, menjadi surga. Kenapa? Karena takdirnya Allah. Kenapa? Karena dia usaha itu tadi. Kenapa? Karena dia baik amalnya itu tadi. Susah dia untuk menuju surga, tapi dia berusaha baik masuk surga. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha na'udzubillah. Berapa banyak sebaliknya orang hidup di atas muka bumi ini, perilakunya setiap hari ibadah. Kayak kita lihat dia sama surga udah nggak sampai satu jengkal, kepleset nyampe ke surga. Tapi qadarullah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, jadi penduduk ahli neraka. Kenapa? Tadi beramalnya jelek, digampangin surga malah milih neraka, dideketin nama Allah sama orang soleh malah milih neraka, dideketin nama Allah sama majlis taklim malah milih yang lain, dideketin sama Allah sama majlis wirid, majlis zikir malah milih yang lain. Kullu syai'in muyassarun lima khuliqa. Kayak Bapak Ibu, buat kita yang udah ditakdirkan bisa hadir, tinggal minta sama Allah buat istiqamah sampai akhir hayat insya Allah. Mudah-mudahan manfaat Bapak Ibu, jangan mudah-mudahan kita semua dikasih istiqamah hingga dapat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi malam hari ini kita nggak lanjutin kajian fikih kita, padahal ini udah buka kitab fikih gitu. Cuma kayaknya aneh kalau bahas fikih makin lemas begitu. Kerasa, karena fikih itu sekali lagi, fikih itu butuh anak kalau salah ngomong dikit, kalau lagi capek tuh butuh fokus yang tinggi, agak susah gitu. Jadi kalau kita ngejelasin fikih salah bahaya gitu. Dalmudil nanti jadinya, sesat menyesatkan. Tapi kalau begini kan yang lebih fresh gitu, artinya hikmah. Ya mudah-mudahan jadi nasihat buat kita semua, jadi penyemangat buat kita semua. Enggak, aneh ngomong begini bukan aneh budak baik, enggak. Karena aneh pengen baik bareng-bareng. Siapa yang tahu kehidupan kita di belakang orang lain? Tidak ada yang tahu. Semua kita mulia, semua kita punya derajat, semua kita dianggap baik sama Allah Subhanahu wa taala, sama orang lain itu karena Allah Subhanahu wa taala masih tutupi aib kita. Jadi jangan bangga kita dianggap mulia, jangan bangga kita dianggap punya kedudukan tinggi, jangan bangga kita dihormati. Itu semua cuma karena ada Rasulullah SAW yang masih ikhlas, masih ridha minta sama Allah buat nutupin hati aib-aib kita. Mudah-mudahan aib kita selamanya ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala fid dunyal akhirah, khususnya di akhirat, tapi pertama-tama di dunia dulu. Amin ya rabbal alamin. Karena percuma aib kita ditutupin di dunia, naudzubillah kalau dibuka di akhirat, naudzubillah. Dari mudah-mudahan Allah tutupi aib kita dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akhiri majelis taklim rutin ini membaca suratul Fatihah. Seperti biasa kita niatin Fatihah yang terakhir ini masing-masing. Silahkan niatkan hati masing-masing, niatkan hajatnya masing-masing. Mudah-mudahan dikabul dijabah dengan wasilah qasidah burdah. Silahkan. Maulaya salli